seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi kita panggil nama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Sungguh Kaulah segalanya. Oh, kami merindukan-Mu Tuhan, kami menginginkan-Mu lebih dari segalanya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagi kami semuanya. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh merasakan anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kiranya pertemuan kami lewat pemuritan online ini, oh kami berdoa semuanya kami boleh mengalami perjumpaan sendiri dengan keluarga Allah. Maka kiranya bejana ini, bejana dari tanah liat ini, untuk boleh Engkau pakai untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi anak-anak-Mu, bahkan bagi kami semuanya. Oh, kuduskan bejana ini, tahirkan, basuh dengan air yang hidup, agar kami boleh menikmati anugerah-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Semua peralatan yang kami pakai ini, kami berdoa semuanya berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
Intuisi dan persekutuan. Gambaran tabernakel. Tabernakel adalah rumah Allah yang terdiri dari 3 bagian. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan halaman, yang menggambarkan tubuh kita yang terdiri juga dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Perhatikan saudara bahwa tabernakel itu adalah gambaran, adalah rumah Allah yang terdiri dari 3 bagian. Sudah sering tahu ya. Ruang Maha Kudus, dari ruang kudus lalu ke halaman. Ya. Jadi sama seperti tubuh kita, ada roh, jiwa, dan tubuh. Jadi roh tempat yang terdalam. Yaitu roh itu diumpamakan sebagai ruang Maha Kudus, jiwa kita sebagai ruang kudus, dan tubuh kita ini sebagai halaman, itu yang luar. Ya. Dalam ruang Maha Kudus sendiri terdapat tabut perjanjian. Ada 3 fungsi penting, yakni pertama, peti yang berisi kedua loh batu mewakili Taurat yang melakukan pembenaran dan penghukuman bagi tindakan-tindakan orang Israel. Kedua, tutup atau tahta, tutup pendamaian, di mana Allah hadir dan bertemu dengan Musa sebagai wakil umat Israel, menerima penyembahan serta persekutuan dengan umatnya. Ketiga, dari situ keluar instruksi kepada orang Israel tentang apa yang harus mereka perbuat setiap saat. Jadi itu kronologisnya ya. Ya, kronologisnya di mana itu di ruang Maha Kudus tadi ya. Ada peti yang berisi kedua loh batu, itu yang pertama ya, mewakili Taurat Tuhan. Nanti bagaimana saudara itu ada di dalam hati kita ya. Kemarin kita di dalam kitab Yeskiel itu ada ya. Nah, lalu saudara yang kedua dikatakan tutup pendamaian, di mana Allah hadir dan bertemu. Jadi di dalam ruang Maha Kudus itu selain kita ada firman atau ada aturan itu ya. Aturan kalau tadinya itu di dalam loh batu, tetapi sekarang itu ada di dalam hati kita, karena loh batu itu, kedua loh batu itu ada di dalam hati kita ya. Nah, yang ketiga itu tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu adalah persekutuan. Ya. Atau yang kedua tadi tutup pendamaian itu lambang di mana Allah hadir dan bertemu dengan Musa sebagai wakil umat Israel, menerima penyembahan serta persekutuan. Dan yang ketiga, dari situ keluar instruksi atau perintah apa yang akan dilakukan oleh orang Israel ya, setiap saat. Jadi roh orang percaya juga mempunyai 3 fungsi. Pertama, bagian hati nurani yang menyalahkan atau membenarkan tindakan-tindakan Anda. Itu yang kemarin kita belajar ya. Kedua, bagian penyembahan dan persekutuan. Ya, worship. Barang siapa menyembah dia, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Itu persekutuan yang tertinggi. Ketiga, bagian intuisi yang menerima instruksi Roh Kudus. Ya, atau tadi itu untuk menerima perintah-perintah tadi ya. Yaitu di sana ada intuisi. Jadi yang ada tadi hati nurani ya, kita sudah belajar itu sangat detail kemarin ya, hubungannya dengan intuisi. Ya. Yang menerima instruksi Roh Kudus, Tuhan Yesus atau Allah Bapa di dalam intuisi itu ya. Jadi kalau selama ini saudara kita masih diajarkan tentang aturan-aturan yang dibuat ya. Selama ini kan kita belajar itu ya, aturan-aturan saja yang dibuat. Oke, baik. Namun saudara, harusnya itu yang benar adalah intuisi. Kita mendengarkan, kita tahu ya. Jadi bukan karena kita tahu pengetahuan tentang Alkitab lalu kita bertindak, bukan begitu saudara. Jadi kita mesti mendengar apa yang diinstruksikan kepada kita ya. Tidak boleh ini ya, tidak boleh salah di situ ya. Nah, jadi itu mesti dilatih terus saudara.
Keluaran pasal 25 ayat 21 sampai 22. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi saudara, ayat ini saudara menjelaskan tadi apa yang kita baca di awal saudara. Lihat di sana ada tutup pendamaian, ya, di mana ada loh hukum, dan di sana aku akan bertemu dengan engkau di atas tutup pendamaian itu. Ya, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, dan aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi itulah gambaran pertama daripada gambaran tabernakel atau yang ada di dalam tubuh kita ini sendiri. Ada tubuh, ada jiwa kita, lalu ada roh, tempat yang paling dalam. Ya, Roh Kudus yang mengajar, bagian kedua ya. Bila hati nurani Anda dibersihkan dengan darah Yesus, Roh Kudus akan lebih mudah mengajar Anda, karena suaranya tidak banyak dikotori lagi dengan suara-suara roh-roh jahat atau keinginan daging. Perhatikan sekali lagi ya, yang jadi selama ini permasalahannya itu adalah adanya banyak suara-suara di dalam hati kita saudara. Itu sebabnya saudara, awal sekali saudara kita mesti jelas, kita mesti menyangkal segala keinginan-keinginan kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mendengar suara Tuhan namun dia tidak menyangkali keinginan dagingnya, wah itu sering sekali, rentan sekali untuk bercampur saudara. Kalau masih banyak ambisi-ambisi saudara, ingin jadi ini, ingin jadi itu, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen jadi ini ya. Adanya banyak cita-cita, adanya banyak keinginan akan mempengaruhi apa yang dia dengar. Disitulah yang sering mengakibatkan doa-doa itu tidak terjawab saudara. Ya, itu yang membuat sebetulnya. Ya, sehingga sering membuat kebingungan di antara orang percaya. Ya, ini yang sering terjadi saudara, membuat kebingungan di antara banyak orang percaya, sehingga mereka meragukan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup mereka saudara. Ya, nah baik. Walaupun demikian, jadi dikatakan tadi saudara, darah Yesus itu, bila hati nurani Anda dibersihkan dengan darah Yesus, Roh Kudus akan lebih mudah mengajar Anda karena suaranya tidak banyak dikotori lagi dengan suara-suara roh-roh jahat atau keinginan daging. Ya, walaupun demikian, tetap jangan mendengarkan suara hatimu sendiri. Jadi kalau di garis bawahi di sana, saudara mesti perhatikan itu ya, dan saudara mesti ingat. Itu latihan dalam mendengarkan suara Tuhan saudara. Jadi perhatikan itu saudara ya. Jadi walaupun demikian, jadi sudah dibersihkan gitu ya, tetap jangan mendengarkan suara hatimu sendiri, karena Roh Kuduslah yang mempunyai jawaban Anda. Ya, karena sering sekali saudara, karena begini saudara. Kenapa begitu saudara? Karena manusia itu cepat sekali bergantung kepada dirinya sendiri saudara, cepat sekali atau mudah sekali saudara bergantung kepada dirinya sendiri saudara. Ya, mudah sekali seseorang bergantung. Ya, makanya saudara, manusia itu pada umumnya saudara itu susah untuk meninggalkan kenyamanannya. Makanya saudara ada pengetahuan-pengetahuan yang diisi ya dalam hidup seseorang, supaya apa? Supaya nantinya orang itu bisa mengandalkan itu saudara, mengandalkan pengetahuan-pengetahuannya. Jadi itu yang dikatakan. Jadi tetap jangan mendengarkan suara hatimu sendiri ya, jangan percaya, tetap tanya Roh Kudus. Itulah
Kenapa Tuhan katakan kita mesti berjaga-jaga senantiasa, berdoa senantiasa, itu saudara. Jadi berdoa senantiasa itu bukanlah kita mendoakan A, mendoakan B, tidak. Tetapi supaya kita bergantung sepenuhnya. Ya, saya lagi siapkan saudara satu pelajaran tentang doa saudara ya. Nanti kapan saya sampaikan saudara ya, dari yang saya lihat selama ini. Ya, ada satu pengertian yang yang fresh, yang baru tentang doa itu saudara. Ya, termasuk mendoakan apa yang kita dengarkan, mendoakan pelajaran. Karena itu tadi saudara, sering sekali daging kita ini turut campur gitu loh dalam pekerjaannya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tersesat sendiri dengan suara hati kita sendiri yang kita pikir suara Tuhan atau suara Roh Kudus. Jadi ingat bahwa Roh Kuduslah yang mempunyai jawaban Anda. Roh Kudus menyimpan di dalam hatinya semua kebenaran yang didengarnya dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mendengarnya dari Allah Bapa. Jadi perhatikan saudara, Roh Kudus itu sebagai satu meterai di dalam kita. Jadi sebelum kita mendengarkan dari hati nurani kita, maka hati nurani kita ini atau intuisi kita itu disinkronkan dulu dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi ingat, sumbernya itu bukanlah di hati kita saudara ya, tetapi Roh Kudus yang di dalam kita. Nanti ada ayatnya kita baca ya. Jadi Roh Kudus mentransfer hal-hal itu ke dalam pengertian Anda dengan pengurapannya. Bila pengurapan Anda tinggi, intuisi Anda akan lebih jelas. Bahkan Anda dapat membedakan mana suara Allah Bapa, mana suara Tuhan Yesus, dan mana suara Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi itu dia ya. Tuhan Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi ada pergantian tugas saudara. Kalau tadi Tuhan Yesus itu boleh kita katakan di samping kita saudara, sekarang dia utus Roh Kudusnya, tapi Roh Kudusnya itu tinggal di dalam kita. Ya, jadi saudara boleh kasih berimajinasi. Ya, saudara boleh membayangkan. Ya, saudara boleh membayangkan apa yang dimaksud dengan perkataan ini saudara ya, dari ayat-ayat itu. Jadi dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, kenapa para rasul mula-mula itu saudara, kenapa mereka bisa menuliskan kembali ya, seperti Rasul Yohanes ya, atau penulis yang lain ya dari kitab Injil. Kenapa mereka bisa menuliskan semua dengan detail saudara? Kan gak dituliskan langsung pada saat itu saudara. Sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, sesudah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, barulah mereka menulis kitab Injil itu saudara. Sehingga saudara, itu luar biasa sekali saudara. Ya. Kan orang-orang itu kan tidak senantiasa, para penulis Injil itu tidak senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Bayangkan saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa, ya, ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemane itu saudara, kan murid-muridnya pada tidur semua, termasuk Yohanes. Yohanes murid Tuhan kan termasuk tidur juga. Tetapi kenapa dia bisa menuliskan doanya Tuhan Yesus kepada Bapaknya? Bahkan doanya itu ada di Yohanes pasal 17, itu bisa dituliskan secara detail. Roh Kuduslah yang menjelaskan, mengingatkan semuanya. Ya, itu sangat luar biasa sekali saudara.
Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi jangan di ini ya, jangan diganti kata seluruh ini sudah tepat. Jadi dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tentu saudara ada syaratnya ya. Kalau kita taat, kalau kita mengasihi, kalau kita mau menanti-nantikan terus ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada hal-hal yang akan datang, itu yang diberikan. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Saudara, kalau saudara, saya sering pakai istilah komputer kita dengan komputer server gitu ya. Itu bisa dengan cepat sekali mendapatkan informasinya. Apalagi saudara, Roh Kudus dan Tuhan Yesus saudara. Itu di alam rohnya itu ya. Itu pasti cepat sekali saudara. Itu pasti cepat sekali. Ya. Sebagaimana kita bisa mendownload dengan cepat, sedemikian jugalah hubungan antara Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Tetapi jangan saudara samakan ya. Jangan samakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau enggak saudara kan enggak akan ngerti ayat ini saudara. Kalau dia juga akan bingung saudara. Ya, tetap saudara dalam pikiran saudara ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Ya, ada Allah Bapa lagi. Kalau enggak seperti itu saudara, kalau dia juga, saudara akan pusing sendiri saudara. Tidak akan bisa mempercayainya. Ya. Yang keempat. Ayat yang keempat ya, 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi saudara, ada pengurapan yang akan menolong kita. Ini beda lagi ya. Jadi tidak sama dengan Roh Kudusnya. Ini sejenis apa namanya ya, sejenis kuasa, sejenis kemampuan gitu saudara. Pengurapan itu saudara. Ya, pengurapan itu membuat seseorang. Misalnya saudara, kalau saudara lihat bagaimana dulu Musa atau siapa lagi ya, Simpson gitu ya, dari yang lemah begitu urapan Tuhan turun, atau seorang raja, apabila pengurapan itu turun, maka dia akan melakukan apa yang tidak pernah bisa dia lakukan. Itu dari Roh Kudus. Inilah yang kira-kira contohnya yang membuat kita bisa mengerti sekalipun baru kita dengar. Itu pengurapan yang bekerja dalam kita. Jadi ayat ini benar, saudara mesti mengalami ayat ini. Jadi pengajaran yang benar itu demikian saudara ya. Ya, bukan dari pengetahuan. Pengetahuan itu hanya pengetahuan tentang Alkitab itu hanya menolong kita tahu ya kejadian-kejadiannya bagaimana. Namun selanjutnya kita akan mengalami sendiri Tuhan. Ya, kita boleh membuat itu sebagai contoh ya. Para tokoh-tokoh Alkitab itu sebagai contoh, tetapi kita sendiri harus mempunyai hubungan dengan Allah itu sendiri, ya, dengan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Baik, oke, ya. Memahami pikiran Allah. Anda tak dapat melayani Dia dengan memakai ide, gagasan atau rancangan Anda sendiri, ya. Seperti yang biasa selama ini, pakailah apa yang aku punya, talenta yang aku punya. Ndak. Ya. Dia yang harus pakai. Setinggi-tinggi pikiran manusia,
tetap adalah pikiran duniawi. Itu tak pernah memuaskan hati Allah. Saudara mesti sepakat dengan ini. Ya, itu tak pernah memuaskan hati Allah karena sudah terkontaminasi. Ya, sudah terkontaminasi. Ya, bahkan saudara, dia mengatakan di dalam Kejadian pasal 6, apa saja yang dirancangkan pasti terjadi. Ini nanti yang akan menjadi kesombongan. Karena sudah ada kejadiannya, yaitu Lucifer. Dia jatuh oleh karena segala kepintarannya, saudara. Ya, dia jatuh. Jadi dia sudah memberikan satu contoh, Yesus manusia standar. Ya, jadi semua kita mesti jadi seperti Tuhan Yesus. Jadi tidak ada itu tetap pikiran duniawi, saudara. Sekalipun Anda berpendidikan teologi setinggi-tingginya, pikiran hasil pendidikan itu pun tak pernah mencapai pikiran dia. Tak pernah mencapai pikiran dia. Sedalam-dalamnya manusia merenung dan bermeditasi, hasilnya hanya filsafat manusiawi belaka. Karena itu Anda perlu mendengarkan dia melalui intuisi, yakni pernyataan Roh Kudus di dalam hati Anda. Saudara, satu kata, satu kalimat daripada Allah itu bisa menjelaskan banyak hal, saudara. Saya kadang-kadang kalau persiapan mau khotbah, saudara, tidak perlu panjang-panjang, cukup dia kasih satu tema saja. Itu semua sudah padahal hanya untuk menjelaskan satu tema itu, saudara. Itu bisa butuh waktu 1 jam lebih, bahkan kadang-kadang kurang, saudara. Ada begitu banyak ayat-ayat yang kaya sekali. Seperti itulah perkataannya Tuhan. Luas sekali, padahal mungkin satu kata saja. Ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Tuhan jawab apa? Aku adalah aku. Wah, itu saudara kalau dikhotbahkan itu udah panjang itu, saudara. Aku adalah aku itu, saudara. I am who I am. Wah, itu keren sekali, saudara. Ya, aku sebagaimana adanya aku. Wah, itu keren ya. Jadi saudara, sedalam-dalamnya manusia merenung dan meditasi. Ya, ada orang yang pintar ya. Wah, karena dulu sekolahnya mungkin saudara dia itu bahasa gitu ya, dia suka bikin puisi, maka akan lahir banyak sekali ide-ide, ya. Apalagi kalau di media sosial ya. Orang-orang yang pintar saudara suka buat bermacam-macam. Tapi tahukah saudara, itu hanya sekedar filsafat saja, saudara. Ya. Ya hanya untuk ini saja, saudara, hanya untuk menyenangkan telinga saja. Membuat orang terkagum-kagum. Tetapi kalau dari Allah, saudara, kalau itu dari Allah, saudara, wow, itu beda sekali, saudara. Ya, itu beda sekali. Ya, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya, saudara. Jadi itu ya, setinggi langit dari bumi, saudara. Wah, pesawat ulang-alik aja bisa sampai ke atas itu. Wah, berapa lama, saudara, mau balik lagi ke bumi, saudara. Ya. Jadi sejauh itulah rancangannya, nggak bisa ketemu. 1 Korintus 2 7-10. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenai hikmat ini, yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Wow, hikmat Allah ini luar biasa, saudara.
Wah, itu satu pelajaran kalau kita belajar tentang hikmat ini, saudara. Jadi yang kita beritakan itu bukan hikmat manusia. Hikmat manusia itu selalu masuk akal, saudara. Tapi kalau hikmat dari Allah itu memang sering tidak masuk akal kita, saudara. Itu hanya bisa kita mengerti, saudara, kalau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bahkan sering sekali awal-awal daripada seorang yang ingin mengenal jalan Allah, saudara. Wow, sering sekali orang ini harus dibenturkan dengan banyak hal, saudara. Keinginan-keinginannya itu mesti diserahkan kepada maut, saudara. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang rohani. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi kalau sejak awal Rasul berkata demikian, kita pun sebetulnya mesti demikian, saudara. Ya, para pengajar-pengajar sebelum kita, para rasul-rasul sebelum kita, mereka hanya menetapkan, mereka hanya kasih contoh kepada kita. Sampai tiba waktunya, saudara, Roh Kudus sendiri yang akan mengajari kita. Ya, itu yang akan membuat itu tidak akan menyimpang, saudara. Ya, kalau kita senantiasa mengandalkan hikmat Allah. Ya, jadi saudara, para rasul itu mengajarkan bukan hikmat manusia. Selama ini saudara kan banyak orang mengandalkan, wah kalau khotbah ilustrasi dulu segala macam gitu ya, banyak baca gitu ya supaya khotbahnya up to date gitu ya. Yang kita harus up to date adalah informasi dari sorga, bukan dari dunia ini. Ya, kalau kita ingin menyampaikan hal itu, tentu Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan atau menunjukkan kepada kita. Ya, dia akan menggerakkan kita. Coba kamu baca ini. Atau tiba-tiba ada yang mengirim artikel kepada kita, saudara. Prosesnya seperti itu, saudara. Bukan kita cari, googling, saudara, tentang corona lah, tentang apa segala macam. Tidak seperti itu, saudara. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena apa, saudara? Ada Kristus dalam kita. Kenapa mereka mengatakan mereka memiliki pikiran Kristus? Karena mereka sudah menundukkan pikiran mereka kepada pikiran Kristus. Haleluya. Ya. Bab yang keempat. Lanjut ya. Tingkat perjuangan kedua. Ketika Anda mulai bertobat, Anda berjuang melawan keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu agar hidup menurut jalan Tuhan. Kemudian pada tingkat kedua, Anda harus belajar lebih lanjut untuk berjuang melawan suara hati sendiri untuk mendengar dan menurut suara hati Roh Kudus. Ia berkenan memakai Anda untuk memberitahu hal-hal rahasia dalam hati Allah yang hanya dapat diperoleh melalui pernyataan Roh Kudus untuk diberitakan tidak saja kepada manusia, tetapi juga kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Jadi kita, saudara, dipercayakan, saudara, untuk memberitakan, saudara, perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, hikmatnya Allah, bahkan kepada penguasa-penguasa di udara. Saudara, kalau saudara mulai mempraktekkan, saudara mulai dilatih memberitakan Injil ya kepada segala makhluk, wow, saudara akan menikmati ini, saudara. Jadi lihat, saudara, ada tingkat perjuangan yang kedua. Nah, ketika Anda mulai bertobat, Anda berjuang melawan keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu. Jadi tidak boleh lompat juga ya. Jadi kita mesti diizinkan juga berjuang sama seperti Paulus. Gak ada yang langsung lompat gitu, saudara. Enggak. Tetap juga diizinkan sampai orang itu, benar ya Tuhan ya, gak ada gunanya aku mau berbantah-bantah dengan Engkau. Ya, tetap juga ya dengan kekuatan, kadang-kadang berpuasa. Kalau saya ingat dulu bagaimana ingin mengalahkan itu semuanya. Sampai, saudara, ketika suatu saat ketika sudah nyerah,
Sudah melakukan puasa, sudah melakukan ini, melakukan itu, tetap jatuh bangun gitu ya. Wah, itu hal-hal yang sangat menyiksa dulu. Ya, tetapi ketika benar-benar terus datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Wow, dengan sendirinya saudara. Dengan sendirinya Roh Kudus membebaskan kita. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Jadi dia berkenan ya menyatakan dirinya, ya memakai kita ya untuk menyampaikan hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sekalipun Anda pernah memahami semua rahasia yang dipercayakan Allah kepada Paulus sampai mencapai gelar doktor sekalipun. Wah, artinya saudara, sampai seseorang mendapatkan hukum laut saja ya, tentang pewahyuan atau pengajaran daripada Paulus gitu ya. Wow. Sekalipun Anda pernah memahami semua rahasia yang dipercayakan Allah kepada Paulus sampai mencapai gelar doktor sekalipun, ya, Anda belum dapat dikatakan telah mengetahui semua rahasia hati Allah. Bayangkan gitu saudara. Artinya apa saudara? Sama juga ya. Sekalipun kita tamat, ya lolos, ya buku 1 sampai 13, bahkan kita mungkin bisa memahami apa yang sebetulnya dimaksudkan Allah kepada guru kita, namun kita tetap belum mengetahui semua rahasia hati Allah. Itu masih partikel kecil saja saudara. Itu sebabnya saudara, guru kita dulu selalu mengajarkan kita saudara untuk bersekutu dengan keluarga Elohim saudara. Itu yang selalu diajarkan kepada kita. Dia nggak pernah membuat kita bergantung kepada beliau saudara. Tidak pernah demikian. Ya. Baik. Di ayatnya ya, 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini yang pertama tadi ya. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, jadi kita menjaga hidup kita sejak awal, itu rencana awal ya. Tapi ada langkah kedua, Efesus 3 ayat 8 sampai 11. Kita mesti lanjut saudara. Karena selama ini saudara, berita Injil itu menjadi ini saudara, berita Injil itu menjadi berkurang gitu daripada yang dimaksudkan oleh Allah. Selama ini seolah-olah tujuan tertinggi daripada orang Kristen itu bagaimana menjadi baik gitu. Tapi itu pun menurut ukuran manusia saudara. Memang itu betul saudara. Itu hal. Tetapi Tuhan Yesus kalau saudara perhatikan saudara, Dia banyak sekali melanggar norma-norma yang sedang berlaku saat itu. Norma-norma seperti mencuci tangan, seperti pada hari Sabat tidak boleh buat apa-apa, seolah-olah dia langgar saudara. Karena apa? Kenapa dia bisa mengatakan itu, melakukan itu saudara? Karena dia datang dari atas, dia nggak di bawah hukum Taurat. Makanya dia katakan anak manusia itu di atas hukum Taurat. Gitu loh. Karena hukum Taurat kan peraturan dari dia, masa dia dibatasin gitu saudara. Tapi di ayat yang lain dia berkata, jangan kamu menyangka aku membatalkan hukum Taurat. Tidak. Jadi itu satu aturan, satu batasan gitu. Tetapi saudara, panggilan tertinggi kita bukan hanya mengetahui peraturan-peraturan menjadi baik, bukan. Ya.
Efesus 3 ayat 8 sampai 11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, Paulus yang masuk lebih dalam, ya, dia diberikan anugerah untuk mendapatkan rahasia atau rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi, supaya melalui itu saudara diberitahukan kepada jemaat, supaya melalui jemaat juga diberitahukan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Wow, boleh bayangkan saudara betapa tingginya panggilan itu. Tetapi ingat saudara, dia mendahului dengan kata yang awal itu saudara, yang paling hina di antara segala orang kudus. Gitu loh saudara. Dia berani merendahkan dirinya saudara. Ya, lanjut ya. Nanti pertanyaannya terakhir. Haleluya. Bab yang kelima. Ia ingin dikenal. Jadi kalau selama ini saudara banyak orang pengen dikenal, dia yang ingin dikenal saudara, ya. Jadi semuanya mari kita merepresentasikan Tuhan supaya dia dikenal melalui hidup kita. Allah yang berdiam di tempat yang tak terhampiri, yang pikirannya jauh seperti langit dan bumi dengan pikiran kita, ingin memberitahukan seluruh isi hatinya kepada kita. Saudara bayangkan saudara, bagaimana kita itu ingin menjelaskan maksud kita, ya, kepada binatang gitu. Agak sangat sulit bukan? Karena apa? Kita lain jenis saudara. Jenis kita sangat tinggi, lebih tinggi saudara. Roh kita itu punya intelektual saudara, kepintaran gitu. Sementara binatang hanya meniru, hanya mengikuti saja. Seperti itu juga dia saudara. Dia harus naikkan dulu, upgrade dulu kita saudara, sama dengan rohnya saudara, ya. Jadi untuk ini ia mengirimkan anaknya turun ke dunia, menebus dosa manusia, lalu memberitakan rencananya melalui pemberitaan Injil. Dan bila seseorang membuka hati baginya, ia masuk ke dalam hati orang itu, membawa Roh Kudus yang melahirkan roh yang sudah mati menjadi baru, hidup lagi, mampu mendengar suaranya. Lalu ia melalui ilham roh berbicara ke dalam hati orang percaya itu, dan dapat berkomunikasi dengan Allah, sehingga hal-hal yang tadinya gelap bagi pengertian manusia sekarang menjadi terang. Ya, saudara, ketika Tuhan Yesus muncul, saudara, dulu saudara mereka bilang, siapa kamu dia ini ya? Saudara itu ya, perhatikan saudara, sebetulnya dia sudah muncul katanya. Dialah, ketika dia bersaksi tentang Yohanes ya, saudara perhatikan itu saudara. Dialah Elia yang akan datang itu katanya. Karena saudara mereka semua mereka sudah mendengarkan, ada Taurat mereka, ada kitab-kitab nabi-nabi mereka pelajari, tapi mereka nggak ngerti kecuali ada yang menyingkapkan kepada mereka. Nah sebetulnya seperti itulah kita baca Alkitab saudara. Mungkin nanti Roh Kudus suatu saat akan menjelaskan kepada kita saudara, pengajaran selama ini berbicara seperti ini, tapi sebetulnya nggak seperti itu loh. Kira-kira seperti itulah Allah menerangkan kepada kita saudara. Itu yang membuat kita hidup saudara.
Jadi saudara, sering sekali saudara kita itu kan tertipu ya dengan penampilan orang lain, penampilan hamba Tuhan. Kita terkesima gitu ya. Suatu saat ketika saudara bertumbuh terus, wah saudara akan sangat memuliakan Allah saudara. Ya. Yesus adalah pelita Allah bagi manusia yang tinggal di dalam kegelapan. Tak ada rahasia yang tak akan dibukakan. Ia ingin menjadikan Anda seorang yang amat mengenal Dia, agar Anda boleh menceritakan segala sesuatu tentang Dia seperti yang Ia sendiri nyatakan kepada Anda, bukan seperti yang orang pikir tentang Dia. Ia ingin menjadikan Anda seorang juru bicara pribadinya. Wow. Seperti itu saudara. Saudara, kalau saudara, saya sering praktekkan ini saudara ya. Jadi saudara, ketika saya menyampaikan sesuatu saudara, sering sekali saya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ketika saya di mimbar gitu, saya menyampaikan, ketika berbicara, saya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, gimana itu? Karena saudara ngikut ngalir yang di dalam saudara. Jadi kadang-kadang saudara ketika udah di mimbar, kadang-kadang nggak tahu, ngomong ini maksudnya tadi apa ya? Itu dengan cepat sekali. Bayangkan saudara, kalau masih baru-baru ya, kaget-kaget saudara. Tapi ketika sudah terbiasa, wah dengan mudah, dengan lancar saja saudara. Itu sebabnya saudara, makin membuat kita semakin hati-hati, semakin berjaga-jaga, terus berdoa ya. Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, di dalam kita ada terang. Segala kegelapan dalam hati kita yang digelapkan oleh hal apa saja dari masa lalu kita, terang itu akan menerangi semuanya dan membawanya keluar dan diserahkan di atas salibnya Tuhan Yesus. Wow, harus seperti itu saudara. Ya, jadi jangan cari-cari kesalahan saudara, tapi izinkan Roh Kudus yang meneranginya, memunculkannya, sehingga kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Markus 4 ayat 21-22. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mungkinkah orang membawa pelita supaya ditempatkan di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya ditaruh di atas kaki pelita? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi saudara, itu ditaruh di atas tempat yang tinggi supaya apa? Supaya yang gelap itu saudara, itu kelihatan saudara. Ya, diterangi oleh terang itu saudara. Ya. 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ya. Terima itu dengan iman saudara ya. Kita dipercayakan rahasia Allah. Kolose 2 ayat 2-3 saudara. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengertian. Di dalam siapa saudara? Di dalam Kristus tersembunyi segala rahasia Allah. Ya, di dalam Dia. Dia itu ada di dalam kita. Ketika kita bersekutu dengan Dia, maka terangnya itu saudara akan menerangi kepada kita. Ya. Lanjut bab yang ke-6. Persekutuan dan komunikasi. Ia ingin Anda juga menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Roh menyembah roh, baru bisa saudara. Ya, karena roh itu tidak terbatas. Dua roh yang semula berbeda level, tetapi setelah roh Anda dibaharui oleh Roh Kudus, baru dapat terjadi persekutuan dan komunikasi antar roh. Dua level roh yang berbeda tak mungkin berkomunikasi. Itu sebabnya kita dilahirkan baru. Roh kita menjadi sama dengan rohnya, dihidupkan kembali. Baru roh kita bisa bertemu dengan roh. Itu sebabnya saudara, orang yang hidup di dalam roh itu tidak akan dikenal dengan orang yang hidup dengan pikirannya saja saudara. Sekalipun dia tahu banyak sekali firman Tuhan saudara, kita dipimpin untuk hidup oleh roh. Untuk itulah roh Anda harus di-upgrade setara dengan rohnya, dilahirkan baru, dan intuisi Anda dihidupkan oleh Roh Kudusnya.
Lalu ia memberi lagi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, bukan membuat interpretasi sendiri tentang dia. Lalu ia sendiri hendak menyatakan dirinya kepada dunia melalui Anda. Jadi yang pertama kita dulu mendapatkannya, kita dapatkan pengertiannya, lalu kita akan menjelaskan. Dan ketika kita menjelaskan pun, dialah yang menjelaskan melalui kita. Ya, memang ini butuh waktu saudara ya, tidak langsung ya. Kita bukan jadi seperti robot soalnya saudara. Kita masih seperti manusia seperti ini, manusia biasa saudara. Tetapi ketika Roh Allah berkata-kata melalui kita, wow, nah itu yang luar biasa. Ya, itu dia sedang berkata-kata kepada orang lain. Jadi dia bisa pakai siapa saja saudara. Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi dia yang berikan kita roh hikmat dan wahyu. Ini sangat penting sekali, dua ini saudara. Pewahyuan, dia wahyukan. Jadi pengenalan yang benar itu adalah karena pewahyuan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ada yang bilang Yohanes, menurut orang siapakah aku ini? Ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Elia, ada yang bilang siapa, Yeremia, dan sebagainya. Tapi menurut kamu siapakah aku ini? Tiba-tiba Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga. Ini yang benar ya, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, jadi saudara, kita memang bisa pakai imajinasi kita, tapi imajinasi kita mesti dikuduskan. Kalau enggak saudara, iblis itu bisa menyamar saudara. Ya, iblis banyak sekali saudara kejadian-kejadian seperti itu ya, di mana iblis menyamar saudara. Ya, jadi dia menyamar bukan jadi orang mati ya, dia menyamar seperti Tuhan Yesus ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memiliki roh hikmat dan wahyu, itu sebabnya saudara Paulus itu sering mendoakan jemaatnya saudara demikian ya. Manusia rohani. Orang Korintus yang telah mengalami karunia-karunia rohani yang lengkap oleh Paulus tetap dikatakan sebagai bayi rohani yang hanya mampu menerima susu sebagai makanan rohani mereka. Jadi saudara, walaupun ya, tetapi ini ayatnya sekarang ya, atau dari awal ya, manusia rohani. Oh ya, orang Korintus ya. Sekarang apa yang membuat seseorang dianggap dewasa oleh Tuhan? Susu adalah makanan yang dihasilkan oleh seorang ibu yang sendirinya telah mampu memakan makanan keras. Jadi yang mampu makan keras itu adalah ibunya ya. Selama seseorang belum bisa menerima pewahyuan langsung melalui intuisinya dari Tuhan, tetapi bergantung dari hasil pewahyuan orang lain terus, ia masih bayi rohani. Ya. Tetapi saudara, anehnya banyak sebetulnya yang sudah bertahun-tahun pun masih tetap bayi rohani. Jadi di mana masalahnya? Masalahnya adalah bahwa orang yang mengajarinya itu pun masih bayi rohani saudara. Kalau roh mereka hidup dan berkomunikasi sendiri dengan Tuhan dan mampu mencerna sendiri makanan rohani yang keras untuk kemudian memberikannya kepada bayi-bayi rohani yang lain, barulah dikatakan bahwa ia dewasa rohani, menjadi manusia rohani. Ya, jadi definisi manusia rohani yang dewasa adalah bahwa orang itu mampu mencerna apa yang dikatakan roh, bisa menangkap sendiri saudara. Jadi bukan hasil diajarkan oleh orang lain.
Jadi orang lain yang pernah ngajarin dia gitu, itu hanya menstimulasi dia, saudara. Memberikan pengertian-pengertian, memberikan pengalaman-pengalaman, saudara. Tapi selanjutnya orang ini harus mengalami pertumbuhan sendiri dengan Allah, saudara. Ya. Dia harus mengalami pertumbuhan sendiri dengan Allah sampai dia mendapatkan pewahyuannya sendiri. Haleluya. Ya. Ayatnya ya, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, bukan berarti jadi kita ini jadi sombong. Kamu gak bisa nilai aku. Enggak. Maksudnya itu, saudara, manusia rohani yang di dalam kita, saudara. Ya, kita itu kadang itu tidak bisa dideteksi oleh orang lain apa yang mau kita maksudkan. Tetapi saudara, kalau orang-orang dunia ini akan gampang sekali. Ya, kalau misalnya kita dengar firman gitu ya. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu nanti dia akan ngomong ini. Karena apa? Sudah terbiasa. Karena segala sesuatunya manusia membicarakan hal itu. Pasti nanti dia bicarakan ini. Pasti dia bicarakan ini. Karena sudah biasa bicarakan itu. Kalau dia suka humor, dia kan pasti humornya ini, pasti humornya itu gitu. Tetapi saudara, orang yang dikatakan yang menerima pewahyuan dari Allah, dia tidak bisa dinilai. Ya. Jadi nggak bisa dideteksi, orang bisa akan salah mengira. Saudara, kalau orang menilai Tuhan Yesus ketika berkata kepada Petrus, enyahlah engkau iblis. Wah, kalau saudara Petrus menilai itu, dari pikirannya manusia, sudah lama dia hilang, saudara. Dia akan kecewa terhadap Tuhan. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi saudara, di zamannya Paulus, saudara, diizinkan juga mungkin terjadi, ya. Dia tulis juga ini kepada jemaat orang-orang percaya di orang-orang Ibrani, ya, di dalam kitab Ibrani itu, saudara. Menurut waktu harusnya kamu sudah dewasa, tapi kamu masih hanya bisa makanan yang lembut saja. Susulah yang kuberikan kepadamu, ya. Jadi saudara, makanan keras adalah untuk orang yang sudah dewasa, ya, sudah bisa mengunyah, ya. Yang ke-8, ia mencari sahabat. Banyak hamba Tuhan tak menyadari hati Tuhan Yesus yang sebenarnya. Dengan sikap rendah hati mereka menghambakan diri seumur hidup kepada Dia dan tak pernah mau mengerti bahwa yang dicari Tuhan bukan seorang hamba, tetapi ia mencari sahabat. Ini mesti saudara jelas, ya. Yang dicari Allah, saudara tidak hamba terus, tapi di-upgrade terus, ya, seperti Abraham. Ia mengasihi orang-orang yang cerdik dan berakal seperti Yakub, ya, atau seorang berambisi seperti Elia. Tetapi ia lebih mengasihi orang-orang yang lebih cerdik dan lebih berakal dari Yakub dan berambisi lebih dari Elia. Maksudnya, ia mencari orang-orang yang lebih cerdik untuk mengetahui ternyata Tuhan menyediakan posisi yang lebih baik bagi mereka. Lebih dari seorang hamba, tetapi seorang sahabat. Sepanjang sejarah manusia, Tuhan mencari sahabat-sahabat bagi dirinya di antara manusia, ya. Jadi saudara, yang dicari dari kita, saudara, kita nggak terus jadi hamba terus, saudara,
tapi kita mau dijadikan dia menjadi sahabatnya. Haleluya. Yakub dan Elia menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka meminta berkat dan kuasa Tuhan dan memakainya dengan segala daya mereka untuk memuliakan Tuhan. Mengapa akhirnya Tuhan bergumul melawan Yakub dan mematahkan pangkal paha Yakub? Karena Yakub selalu meminta berkat. Ia mematahkan pangkal pahanya dan mengganti namanya menjadi Israel, agar sadar bahwa bagi Tuhan ia adalah pangerannya Allah. Dia anak Allah, dia pangeran. Pangeran itu adalah pewaris, saudara, kerajaan, bukan pengemis berkat. Kita pun demikian, saudara. Jadi kalau selama ini, saudara, bayangan kita hanya berkat saja, berarti roh perhambaan itu, saudara. Roh perhambaan itu minta upah. Lihat anak yang hilang itu ketika datang, biarlah aku menjadi pekerja upahan bapak saja. Tapi bapaknya bilang apa, saudara? Enggak. Dikasih cincin, dibersihkan, dimandikan, saudara. Karena dia adalah anak, saudara. Bagaimana dengan Elia? Ia seorang yang ambisius. Ia ingin menjadi lebih baik dari nenek moyangnya. Tetapi ia menemukan dirinya tak lebih dari seorang pengecut yang takut kepada seorang perempuan Isabel. Walaupun ia memiliki kuasa yang amat besar, ia lari ke padang gurun dan mati, dalam tanda kutip, di bawah pohon arar. Diberi makanan malaikat dan berjalan 40 hari dan 40 malam ke Sinai. Di sana ia belajar tak hidup dengan ambisinya lagi, tetapi menjadi sahabat Allah. Untuk 15 tahun sisa hidupnya hanya bergerak kalau Tuhan suruh bergerak. Lalu ia diangkat ke sorga. Itu luar biasa sekali, saudara, ya. Salah satu contoh kriteria daripada orang yang terangkat, yaitu, saudara, dia menjadi sahabatnya Allah, saudara. Dia tidak lagi, saudara, berambisi dengan ambisinya dia, ya, tapi seluruh ambisinya dia dipatahkan oleh Tuhan ketika Tuhan datang sendiri kepada dia, ya. Kejadian 32 ayat 25 sampai 29. Ini ayat tentang Yakub, ya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendiri pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Itu adalah cerita tentang Yakub, ya, yang dikatakan dipatahkan pangkal pahanya, ya. Disitulah dia mengubahkan, namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel, ya. Ini tentang Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, saudara. Elia ingin mati, saudara. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia sangat berambisi sekali. Ada banyak, saudara, para hamba Tuhan ingin menjadi lebih baik daripada para pendahulunya. Saya dulu pernah begitu, saudara. Tapi saudara, lewat pelajaran ini, saudara, wow, diajar terus, saudara, ya, diajar terus, ya. 2006 sampai 2020, 14 tahun, saudara, ya, baru hari-hari ini boleh melihat, ya. 2006 saya mulai mengikuti pengajaran ini, saudara. Sekarang 2020, luar biasa, saudara. Tuhan menyatakan banyak hal, saudara, ya. Hamba dan sahabat. Tahukah Anda apa bedanya hamba dan sahabat? Gambar seorang hamba adalah seorang yang selalu minta-minta dipakai Tuhan, lalu membuat rencana-rencana sendiri, buat ini, buat itu, ya. Mereka bilang mempunyai visi pelayanan sendiri.
yang ia kira akan memuliakan Tuhan. Kemudian berseru-seru meminta Tuhan memberkati visi dan pekerjaannya. Masih banyak yang seperti itu ya. Gambaran seorang sahabat ialah seorang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyangkal dirinya hingga ia bersatu dengan Tuhan Yesus, sehingga hatinya menangkap isi hati Tuhan dan bergerak kalau ia mau bergerak, berhenti kalau ia mau berhenti. Itulah sahabat ya. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, sebab aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Jadi saudara, dia ingin menjadikan kita menjadi sahabatnya saudara. Yang terakhir saudara, Henokh, Abraham, dan Daud. Saudara, ketiga tokoh ini adalah tokoh sahabat, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tokoh dari masa sebelum banjir Nuh ini, Henokh, tak banyak ceritanya, tetapi merupakan gambar yang indah tentang seorang sahabat Allah, seorang yang berkenan di hati Allah. Ia ingin Anda mencapai tingkat persahabatan seperti Henokh, Abraham, Daud, bahkan lebih dekat lagi, sehingga ia menjelma di dalam diri Anda sepenuhnya. Orang akan memandang Anda seperti memandang Tuhan Yesus sendiri. Ini akan terjadi saudara. Ya, lewat persekutuan kita semakin berkurang-kurang, dia semakin bertambah-tambah saudara. Ya, sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus dalam kita. Itu luar biasa. Jadi Henokh salah satu contoh yang luar biasa ya. Saya sangat suka dengan tokoh ini ya. Ini sering sekali bahan khotbah saya ya. Bayangkan 300 tahun dia bergaul karib dengan Tuhan. Sementara ada begitu banyak orang pada waktu itu. Di zamannya dia, kakeknya Adam masih hidup saudara. Kakeknya Adam masih hidup. Dan dari kemungkinan besar pengalaman dia bersama dengan Tuhan adalah ketika dia bertanya kepada kakeknya, siapakah Tuhan itu? Tapi sejak dari situ saudara, dia punya satu kerinduan. Ya, dia generasi ke-7 saudara. Ya, dia nggak tahu menau saudara tentang mungkin kepahitan atau rasa tertolaknya Adam saudara. Dia salah menilai. Adam salah menilai mungkin dulu. Ya. Sehingga cucunya, cicitnya yang bernama Henokh ini, generasi ke-7 saudara, dia mengalami persekutuan dengan Allah sampai dia diangkat saudara. Ia akan memperkenalkan dirinya sendiri kepada Anda melalui urapan Roh Kudus, melalui intuisi Anda. Ia akan menjelma di dalam Anda sehingga Anda mengenal dia melalui gerak-gerik, keputusan-keputusan, dorongan-dorongan hatinya di dalam diri Anda, dalam perjalanan hidup bersama dia. Ini yang saya katakan saudara, kita tahu, kita ngerti, ada dorongan, ya ada gerakan di dalam hati kita saudara. Ada gerakan, ya ada suara ya yang kita ikuti dan kita mengetahui dengan jelas itu Tuhan. Ya. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Yaitu kisahnya ya. Ya, diulangi dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 5. Karena iman Henokh diangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Luar biasa saudara. Ya, tokoh perjanjian lama, dia boleh meminjam pengorbanan Tuhan Yesus. Wah, itu luar biasa saudara. Disinilah digenapi saudara bahwa Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Saudara kan seharusnya kan dia kan nggak bisa lagi kembali karena dia sudah mati harusnya. Dia kan keturunan Adam saudara. Bapaknya jelas saudara. Tetapi kenapa dia saudara? Ya,
Kenapa dia berbeda sekali dengan generasinya di zamannya dia, saudara? Kenapa dia berbeda? Memang itu anugerah. Tetapi ingat saudara, itu pun dengan iman. Karena iman Henok diangkat, saudara. Luar biasa. Henok bisa melawan arus. Ya. Orang-orang di zamannya itu, saudara, mereka semuanya tertunduk, tidak berani menghadap Tuhan. Tetapi Henok berani menghadap Tuhan. Wow. Tak terjelaskan dengan kata-kata. Tapi itu kenyataan. Henok diangkat hidup-hidup. Ya. Yudas 1 ayat 14. Henok keturunan ketujuh dari Adam juga telah bernubuat tentang mereka, katanya. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang bejat karena semua perbuatan bejat yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang-orang berdosa yang bejat itu terhadap Tuhan. Ya, maka dia bernubuat, saudara. Ya, bernubuat tentang zaman yang akan datang, saudara, tentang pengangkatan. Dua tokoh lain pada masa sesudah banjir Nuh, Abraham dan Daud, orang-orang yang berkenan di hati Allah. Ciri orang-orang ini adalah bahwa mereka mendengarkan suara Tuhan sebelum mereka melaksanakan tindakan-tindakan mereka. Coba perhatikan itu, saudara. Kedua tokoh ini, saudara. Ya. Yakobus 2 ayat 23. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow. Maka percayalah. Wow. Ketika dia minta, saudara, dari dia, saudara, seandainya Abraham dulu sudah mengikuti pelajaran teologi, ya, wah, dia akan dikecam habis, saudara. Orang akan bilang, wah, ciri-ciri suara Tuhan itu begini. Oh, dia tidak akan melukai engkau. Dia tidak akan membuat sesuatu seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Karena saudara mempersembahkan manusia itu, saudara, itu dilakukan oleh orang-orang kafir pada waktu itu, saudara. Tetapi karena Abraham mengenal Allah, bukan kata orang, bukan kata pengetahuan, tapi mengikuti intuisinya, saudara. Sehingga, saudara, dia berani, saudara, tidak mengatakan kepada istrinya, saudara. Satu yang luar biasa, saudara. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu ya, tentang Daud, ya. Saul ditolak, Saul disingkirkan, dan katanya firman Tuhan, Tuhan telah menemukan Daud. Ayat terakhir Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dia ingin, saudara, dikenal. Bahkan dia ingin dikenal melalui hidup kita. Seperti itulah persis yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia ini, saudara. Ya, itu yang dia lakukan, saudara. Ketika dia ada di muka bumi dulu, saudara, dia selalu berkata, memperkenalkan Bapaknya. Sampai dia berani berkata kepada Filipus, karena Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus berkata, dia heran. Lalu dia berkata, Filipus, sekian lama engkau melihat aku, engkau belum berjumpa dengan Bapa. Percaya